Rekan saya, Harrison Berger, baru saja mengunggah video bersama dua demisi Trinena yang gawat penting. Anda dapat menemukan seluruh video di kanalnya. Ijit Tatu Pendi. Berikut adalah 30 menit pertama, sangat layak untuk ditonton. Sama seperti janji kampanye Trump untuk mengakhiri genosida di Gaza, janji Trump untuk mengakhiri keterlibatan kita dalam perang proksi di Ukraina juga belum terwujud. Meskipun Amerika Serikat terus mendukung perang proksi tersebut, semakin banyak warga Ukraina yang tidak mendukungnya. Protes-protes terbaru yang terjadi di seluruh Ukraina membuktikan hal itu. Saya berbicara dengan dua akademisi Ukraina, Ivan Kachanovsky dan Marta Havrisko. Terima kasih banyak sudah bersedia melakukan ini. Saya sangat menghargainya. Ya, sama-sama. Sebuah protes pecah di seluruh Ukraina pada hari Selasa setelah Presiden Zelensky menandatangani undang-undang yang menghapus independensi Biro Anti Korupsi Nasional, yang juga dikenal sebagai NABU, dan Kantor Kejaksaan Anti Korupsi. Sekarang, ini adalah negara yang sebelum perang dianggap sebagai salah satu negara paling korup di Eropa. Itu yang dikatakan The Guardian. Dan sekarang, Ukraina akan mengelola semua investigasi anti korupsi di bawah kendali langsung Jaksa Agung. Ini adalah seseorang yang diangkat oleh dan setia kepada Presiden Zelensky. Dan NABU, yang awalnya dibentuk dengan bantuan dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa infrastruktur anti korupsi di Ukraina pada dasarnya telah dihancurkan. Apa konteks dari langkah yang justru melemahkan investigasi anti korupsi di Ukraina ini? Dan apa yang sebenarnya menjelaskan gelombang protes massal yang kita lihat sebagai respons? Mentah hal ini terjadi sekarang. Saya rasa ini hanyalah langkah terbaru Zelensky untuk mencoba mengkonsolidasikan pemerintahannya yang tidak demokratis di Ukraina dan menghilangkan sisa-sisa potensi tantangan terhadap dirinya dalam bentuk Biro Anti Korupsi Nasional yang dibentuk dan masih dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Dia pada dasarnya telah menyingkirkan Mahkamah Konstitusi Ukraina. Dia memblokir dan melarang jurnalis serta blogger Ukraina yang sangat populer yang mengkritiknya. Sekarang dia telah melarang 12 partai oposisi. Dia meluncurkan penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan negara terhadap calon penantang presiden. Jadi pada dasarnya mengkonsolidasikan pemerintah yang tidak demokratis dan menciptakan kediktatoran penuh di Ukraina. Dan sekarang dia menentang sebuah lembaga yang dipengaruhi dan didukung oleh AS, yang juga merupakan contoh situasi di mana Ukraina sebenarnya bukan negara yang benar-benar independen, tidak ada kedaulatan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Ukraina pada dasarnya adalah negara klien Amerika Serikat. Dan lembaga ini yang cukup unik di dunia, pada dasarnya diciptakan oleh pemerintah AS untuk memiliki kendali dan pengaruh atas para politisi Ukraina dan pemerintah Ukraina, dengan menggunakan isu korupsi, karena politik Ukraina sangat korup, dan pemerintah Ukraina juga sangat korup. Saya selalu mengatakan bahwa bisnis terbaik di Ukraina adalah berada di dunia politik atau di pemerintahan. Jadi karena alasan inilah muncul reaksi balik yang sangat kuat di Barat, yang terjadi untuk pertama kalinya selama perang Rusia-Ukraina, berupa oposisi dan kritik terbuka terhadap Zelensky oleh pejabat tinggi Uni Eropa, tetapi juga oleh Senator S. Graham yang merupakan sekutu Donald Trump, serta oleh media arus utama Barat terkemuka seperti The Economist, The Wall Street Journal, BBC, The Guardian, dan banyak media lainnya yang sebelumnya mempromosikan narasi Zelensky sebagai pahlawan Ukraina, sebagai Churchill baru, sebagai demokrat besar. Sekarang mereka pada dasarnya menuduh hal sebaliknya. Jadi ini cukup mengungkapkan apa yang terjadi di Ukraina. Dan protes massal yang terjadi di Ukraina menurut saya terlalu besar. Jadi ini bukan dalam skala yang benar-benar bisa menyingkirkan Zelensky.
Tapi menurut saya, ini sangat signifikan karena fakta bahwa hal ini bisa terjadi sama sekali. Karena sebelumnya tidak ada kemungkinan bagi orang-orang untuk mengekspresikan oposisi dalam bentuk protes massal. Karena sekarang protes dianggap ilegal. Setiap protes bisa dianggap ilegal selama darurat militer. Dan ini adalah cara lain bagi Zelensky untuk membatasi dan menghilangkan tantangan terhadap dirinya. Jadi dalam kasus ini, fakta adanya demonstrasi seperti ini sangat signifikan. Ini adalah tanda bahwa dia tidak sepopuler dan tidak begitu diterima oleh rakyat Ukraina seperti yang media. Dan dia sendiri coba tampilkan untuk menunjukkan bahwa dia didukung oleh rakyat Ukraina dan sebagainya. Jadi menurut saya, ini adalah momen yang sangat penting saat ini. Jadi terakhir kali kita berbicara, hasil jajak pendapat baru saja dirilis yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% warga Ukraina memberakhir. Itu terjadi pada November 2024. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa jumlah warga Ukraina yang menginginkan penyelesaian konflik melalui negosiasi bahkan lebih tinggi. Sekarang kita sudah lebih dari 3 tahun berada dalam perang proksi ini. Menurut Anda, pandangan sebagian besar warga Ukraina saat ini terkait upaya mengakhiri konflik ini? Sekali lagi, karena saya juga meneliti jajak pendapat opini publik secara profesional dan telah melakukannya dalam waktu yang sangat lama, saya pernah memesan jajak pendapat seperti itu di Ukraina. Saya rasa saat ini sangat sulit untuk menerima hasil jajak pendapat opini publik begitu saja, terutama mengenai isu-isu penting dan syarat muatan politik seperti perdamaian dan perang di Ukraina. Saya percaya banyak jajak pendapat opini publik sebenarnya meremehkan dukungan terhadap penyelesaian damai untuk perang ini. Penyelesaian damai atas konflik bersenjata di Ukraina. Karena bahkan baru-baru ini pun tidak memungkinkan untuk berbicara secara terbuka di Ukraina mendukung perdamaian. Itu dianggap sebagai sebuah negara padahal bukan. Dan baru tahun lalu, para blogger Ukraina yang sangat populer, blogger yang tidak terlibat dalam politik, yang membuat blog tentang fashion atau semacam media sosial, hanya blog non-politik, mulai mendukung penyelesaian damai untuk konflik ini. Mereka kemudian didatangi oleh Dinas Keamanan Ukraina. Salah satu blogger tersebut harus membuat permintaan maaf secara publik karena menyerukan perdamaian di Ukraina dan mengatakan bahwa sekarang ia mendukung perang di Ukraina sampai menang. Blogger lain harus melarikan diri dari Ukraina dan pergi ke Spanyol. Jadi ini hanyalah salah satu contoh bahwa banyak orang yang sebenarnya mendukung perdamaian di Ukraina tidak bisa melakukannya secara terbuka karena mereka takut akan penganiayaan. Namun, saya pikir banyak orang lain juga tidak bisa mengungkapkan dukungan mereka untuk penyelesaian damai atas perang ini. Karena mereka hanya mendapatkan informasi berdasarkan propaganda pemerintah dan televisi negara yang dikendalikan oleh Zelensky. Mereka tidak mengizinkan adanya oposisi terhadap dirinya atau kebijakannya, termasuk keputusannya untuk melanjutkan perang ini tanpa prospek kemenangan. Dia bahkan telah memblokir saluran YouTube di Barat yang dijalankan oleh para blogger yang pindah ke sana karena mereka kritis terhadapnya. Jadi, dalam hal ini, saya rasa banyak orang memang tidak memiliki cukup informasi untuk menyampaikan pandangan mereka, dan banyak dari mereka juga takut untuk melakukannya. Jadi saya pikir dukungan untuk penyelesaian damai atas konflik ini dan untuk mengakhiri perang saat ini jauh lebih besar, bahkan dibandingkan dengan sebelumnya. Karena sekarang sudah sangat jelas bahwa Ukraina tidak mampu mengalahkan Rusia. Dan saya sudah mengatakan ini sejak awal. Cara terbaik bagi Ukraina untuk mengakhiri perang ini adalah dengan mencapai resolusi damai. Sebuah kesepakatan damai yang akan mengakhiri konflik ini dan menjadi pilihan yang jauh lebih baik bagi Ukraina daripada melanjutkan perang. Namun bagi Zelensky, perang adalah cara baginya untuk tetap berkuasa. Dan karena alasan inilah, ia berusaha melanjutkan perang ini dengan mencari dukungan dari Trump sekarang dan mencoba mendapatkan senjata baru dan sebagainya. Meskipun demikian, hal ini tidak akan mengubah hasil perang, melainkan hanya memperpanjangnya.
dengan lebih banyak korban jiwa, lebih banyak kehancuran, dan bahkan lebih banyak kehilangan wilayah bagi Ukraina. Karena hanya sedikit orang yang tersisa di Ukraina yang benar-benar ingin berperang, pemerintah Zelensky telah menggunakan taktik yang sangat brutal dan kekerasan untuk memaksa warga Ukraina masuk dinas militer. Mereka telah mengirim tim yang oleh The New York Times pada Desember 2023 disebut sebagai penculik orang. Orang-orang yang menculik warga Ukraina dari jalanan dan kemudian mengirim mereka ke garis depan. Kita diberitahu bahwa perang ini adalah tentang membela demokrasi Ukraina. Tetapi dalam banyak hal, kita justru membantu menghancurkan demokrasi Ukraina. Dengan mendorong pemerintah Zelensky untuk mengadopsi semua taktik otoriter ini demi tujuan perang NATO seperti mobilisasi. Pejabat AS bahkan mengatakan kepada Zelensky untuk menurunkan usia wajib militer dari 25 menjadi 18 tahun. Sementara orang-orang seperti Jake Sullivan menuntut agar Ukraina, kutip, memperkuat garis depan mereka. Jadi bagaimana rezim wajib militer yang tiranik itu meningkat di Ukraina? Dan peran apa yang dimainkan AS dan NATO dalam eskalasi tersebut? Ya, saya pikir ini cukup belum pernah terjadi sebelumnya, melihat mobilisasi paksa seperti ini terjadi di Ukraina. Ada ribuan video tentang mobilisasi ini, di mana para pria ditangkap di jalan. Pada dasarnya dengan paksa, mereka sering dipukuli, dimasukkan ke dalam bus, lalu dikirim ke garis depan tanpa memperhatikan kondisi medis mereka, tanpa pelatihan yang memadai. Banyak dari mereka yang terbunuh, terluka, atau bahkan memblot. Sekarang abestorves betun the fat that prain Portuguese rank the bros tuberculosis to brain decroding. From a front line after they were recruited by force, according to official data from. Menurut data resmi dari pemerintah Ukraina, sekitar 20.000 anggota angkatan bersenjata Ukraina membelot, yaitu pada dasarnya meninggalkan unit mereka setiap bulan, yang merupakan angka sangat signifikan. Hal ini berdampak sangat negatif pada garis depan dan pertempuran melawan Rusia. Ini sebenarnya sudah bisa diprediksi, karena Anda tidak bisa begitu saja memaksa orang untuk bertempur melawan kehendak mereka. Kormedan porsmarji trying perveran new krotlenwag. Itu sekarang saya Zelensky dan pemerintahan mengendalikan taktik-taktik ilegal, brutal, inkonstitusi, terlalu gedus gerterit dan tuau kanar militer dan menurut Polkir. To force Ukrainians into military and to fight Russia, even this is done against their will. Bahkan ini dilakukan bertentangan dengan kehendak mereka. Dan menurut saya, ini sangat sulit untuk disaksikan, karena ada begitu banyak video semacam itu, yang juga saya analisis dalam buku saya yang akan segera diterbitkan tentang perang Rusia-Ukraina dan asal-usulnya. Saya juga mengunggah beberapa video tersebut di Facebook dan di Twitter, atau X. Video-video seperti ini muncul setiap hari. Ini hanyalah taktik Zelensky untuk melanjutkan perang ini dengan menggunakan warga Ukraina dan mencoba memaksa mereka dalam perang yang tidak bisa dimenangkan ini. Karena sebenarnya warga Ukraina biasa, pria Ukraina, sebagian besar dari mereka sekarang tidak ingin berperang. Dan Zelensky melakukan ini tanpa mendapat hukuman. Tidak ada kritik terhadapnya. Bahkan media barat hanya menerbitkan beberapa artikel tentang taktik ini dan tidak ada kritik dari pemerintah atau pembuat kebijakan barat. Faktanya, seperti yang Anda sebutkan, mereka justru mendorongnya untuk memperluas dan memperpanjang usia mobilisasi ke generasi termuda hingga usia 16 tahun, dari 18 hingga 25 tahun. Zelensky menolak Romania undai popularity depth cord tau smaller. Spagranti stambergaring dancing that garan mobility sign to world, wajib militer, the word. To indirectly thank you a phrase a perob with the club working in Ukraine and to carry new and it would have me team now the so explore. For a very significant monetary reward, but only about 500 men. Namun hanya sekitar 500 pemuda dari kelompok usia ini yang bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina, yang merupakan indikasi lain bahwa perang ini tidak populer bahkan di kalangan orang Ukraina sendiri, khususnya pria Ukraina,
dan terutama warga Ukraina di wilayah barat Ukraina, yang merupakan daerah asal saya. Wilayah ini secara tradisional sangat anti-Rusia. Tetapi tetap saja, orang-orang di Ukraina Barat juga tidak ingin berperang, karena mereka menyadari bahwa ini adalah perang yang tidak bisa dimenangkan, bahwa mereka tidak bisa dipaksa untuk bertempur. Namun pemerintah Barat menggunakan Ukraina sebagai proksi untuk melawan Rusia, untuk melemahkan Rusia, dan ini adalah isu lain yang kini menjadi sangat jelas. This is another kind of issue which now became very clear. When I first mentioned this, Ketika saya pertama kali menyebut bahwa ini adalah perang proksi, di awal perang, hal itu pada dasarnya diabaikan. Bahkan seorang editor di The Economist mengatakan bahwa itu tidak benar dan sebagainya. Ketika saya menyebutkan hal ini di Twitter, itu dianggap sebagai sesuatu yang salah dan seterusnya. Mereka menolaknya. Tetapi sekarang bahkan Menteri Luar Negeri dan Penasihat Keamanan Nasional untuk Donald Trump, Marco Rubio, telah mengakui bahwa ini adalah perang proksi. Boris Johnson, yang sebenarnya adalah salah satu orang yang menggagalkan kesepakatan damai di Istanbul, yang bisa saja mengakhiri perang ini pada musim semi 2022, juga mengatakan bahwa ini aslinya perang proksi, di mana pasti pengoksuan Ukraina digunakan oleh Barat, sekali lagi sebagai proksi. Marco Rubio's State Department has made Departemen Luar Negeri di bawah Marco Rubio telah menjadikan salah satu kebijakan utamanya memerangi apa yang mereka sebut antisemitisme. Ada berbagai prosedur penyaringan baru untuk pemohon visa yang didasarkan pada apakah calon yang ingin masuk mengkritik pemerintah asing Israel atau tidak. Mahasiswa yang menulis artikel opini yang kritis terhadap pemerintah asing tersebut dan tindakannya diberi label antisemit oleh Departemen Luar Negeri. Dan, dalam beberapa kasus, dideportasi. Sanksi resmi dijatuhkan pada lembaga internasional seperti ICC karena dianggap menargetkan Israel atas dasar antisemitisme. Namun sebenarnya, tidak ada satupun dari kasus ini yang benar-benar merupakan antisemitisme. Semuanya adalah kritik terhadap Israel. Namun Departemen Luar Negeri bertindak sangat waspada terhadap hal-hal tersebut. Saya hanya ingin membandingkan hal itu dengan bagaimana Departemen Luar Negeri saat ini menangani kasus antisemitisme yang nyata dan Nazi yang sebenarnya, yaitu Batalion Azov di Ukraina. Jelas bahwa Departemen Luar Negeri sebenarnya tidak peduli dengan antisemitisme. Itu hanya dijadikan alasan untuk mencapai tujuan mereka dalam membungkam para pengkritik Israel. Di bawah Joe Biden, kita mencabut pembatasan penjualan senjata kepada Batalion Azov, yang banyak anggotanya adalah neo-Nazi sejati yang meyakini supremasi kulit putih dan mengenakan lambang Nazi saat bertempur. Alih-alih memerangi antisemitisme itu, Departemen Luar Negeri justru mendanainya dengan jutaan dolar dalam bentuk senjata. Seberapa besar kehadiran kelompok neo-Nazi ini dalam perang proksi di Ukraina saat ini? Kelompok neo-Nazi yang terus didukung oleh Departemen Luar Negeri di bawah Marco Rubio. Saya pikir neo-Nazi sekarang sangat berkuasa di Ukraina, dan menurut penelitian saya, mereka adalah neo-Nazi paling kuat di dunia. Meskipun Rusia secara keliru mengklaim bahwa Ukraina adalah negara Nazi, jadi pada dasarnya Rusia melebih-lebihkan kekuatan neo-Nazi. Pemerintah Barat dan media Barat sama sekali menyangkal pengaruh neo-Nazi seperti gerakan Azov. Mereka mengklaim bahwa Azov telah menjadi depolitisasi, deradikalisasi, dan sebagainya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sebenarnya mereka tidak lagi hanya sebuah batalion yang awalnya didirikan oleh Azov, sebuah gerakan atau organisasi patriotik neo-Nazi. Sekarang mereka telah menjadi brigade, dan kini mereka telah berkembang menjadi sebuah korps. Ini sekarang hampir seperti The Teeth. Jadi mereka memiliki kekuatan dan negara yang jauh lebih besar di Ukraina dibandingkan dengan apa yang mereka miliki pada awal setelah peristiwa Maidan, di mana mereka pernah signifikan frame herkoblayan, mereka tinggal kerasan, ngaruk ring, bedal, dan partisipasi mereka dalam penggulingan pemerintahan Yanukovych secara kekerasan pada tahun 2014 melalui pembantaian Maidan terhadap polisi dan aktivis Maidan. Jadi mereka memperluas kekuatan mereka,
Dan mereka memperluas kekuatan itu karena ketergantungan mereka pada kekerasan, ketergantungan mereka pada kekuatan. Dan inilah mengapa mereka begitu kuat. Mereka tidak memiliki perwakilan yang signifikan dalam politik Ukraina. Any significant representation in Ukrainian politics. They are not members of Zelensky government now. Mereka bukan anggota pemerintahan Zelensky saat ini. Mereka juga bukan anggota parlemen Ukraina saat ini. Namun, mereka memiliki kemungkinan dan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan Zelensky. Salah satu keputusan terpenting yang diambil Zelensky adalah setelah ia menolak janji kampanyenya sendiri untuk mencari penyelesaian damai atas perang di Donbas yang dimulai pada tahun 2014. Ia terpilih berdasarkan janji ini pada tahun 2019. Lignishinia Warwardien, ia pada Verdarfte, nongsin Kurata Ansamis, Powered Blietham di target kelompok sayap kanan, Hitze the Grat Neo-Nazi Azov. By neo-Nazi Azov movement. I want to start actually with the sense Saya ingin memulai dengan membahas sensor yang Anda alami. Anda sangat kritis terhadap perang ini sejak awal, khususnya dengan menyoroti peran sangat berpengaruh dari kelompok neo-Nazi dalam upaya perang proksi ini. Akibatnya, ada upaya besar-besaran untuk membungkam Anda. Anda menerima ancaman dari kelompok kanan neo-Nazi di Ukraina, serta baru-baru ini ditinggalkan oleh universitas Anda sendiri. Except bahwa you diwatuag by and with the same king that dikirim mopenan isang pelaranti na avam memitautanyo di deskripsi video ini. Pistawa mas 3 seconds dikit tentang reset lah, na nawa-reset the sibigit sa seperti ini. your research and why it's been targeted in this way? Thank you so much for this question. It's very also important because Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini juga sangat penting karena sekarang sudah menjadi pertanyaan tentang kelangsungan hidup saya, keamanan saya, dan keamanan anak saya. Jadi ketika Rusia menyerang Ukraina pada Februari 2022, saya sebenarnya mulai melakukan sensor diri. Saya berusaha menghindari segala bentuk kritik terhadap Ukraina karena seperti banyak orang lain, seperti banyak warga Ukraina, saya sangat terkejut dengan invasi ini. very complicated relations between Ukraine and Russia. And also, I'm a gender scholar. Selain itu, saya adalah seorang peneliti gender, dan saya mulai mempelajari kekerasan seksual yang dilakukan oleh militer Rusia di Ukraina, khususnya di wilayah Kiev, Irpin, Bucha, dan saya mendengarkan kesaksian dari banyak penyintas. Saya masih meneliti topik ini. Jadi, selama lebih dari 1,5 tahun setelah invasi besar-besaran Rusia, saya mulai membungkam diri sendiri dan menghindari segala bentuk kritik terhadap pemerintah Zelensky dan kekuasaan Zelensky. Namun kemudian saya menyadari bahwa hal ini justru kontraproduktif karena Zelensky sedang mengkonsolidasikan kekuasaan dan sangat bergantung pada kelompok neo-Nazi di Ukraina, serta berbagai kelompok sayap kanan ekstrem. Pada dasarnya, titik baliknya adalah Hunka Gate. Mungkin para pendengar dan pemirsa kita sudah mengetahuinya. Maybe our listeners and our viewers know it's about a Waffen-SS Division Galicia veteran. Ini tentang veteran divisi Waffen-SS Galicia yang dipuji dan menerima tepuk tangan meriah di Parlemen Kanada pada September 2023. Dan Zelensky ada di sana. Zelensky menyapanya karena diberitahu bahwa orang ini adalah pejuang kemerdekaan Ukraina dan veteran Perang Dunia II, dan bahwa dia harus diakui. Jadi pada dasarnya ada kaitan yang dibuat antara perjuangannya untuk kebebasan Ukraina dan perjuangan saat ini melawan agresi Rusia. Namun bahwa ini sebenarnya adalah kolaboratif. Ya, saya tentang skandal politik besar ini dikatakan. Banyak dalam hal Palestina Basically paid a high price and political price and reputation. But what I observed in Ukraine at the same time, Namun, apa yang saya amati di Ukraina pada waktu yang sama, di salah satu museum terbesar di Ukraina di Kiev, Museum Kiev, salah satu brigade tersebut, Brigade Serbu Ketiga, mengadakan pameran foto yang menggambarkan divisi Waffen-SS Galicia sebagai pahlawan nasional. Saya sangat terkejut karena ini adalah acara besar dan banyak politisi hadir di sana. Pameran ini dibuka oleh Wakil Menteri Kebudayaan, banyak jurnalis hadir, begitu juga banyak sejarawan, dan tidak ada satupun yang menyoroti penggambaran divisi Galicia yang sangat bermasalah ini.
Anggota Brigade Serbu ini pada dasarnya menggambarkan diri mereka sendiri sebagai anggota saat mereka merekonstruksi 3 pejuang tersebut. Jadi pada dasarnya bukan Skabiva, bukan Putin, tetapi mereka sendiri yang membandingkan diri mereka dengan kolaborator Nazi. Compare themselves to Nazi collaborators. And when I made just a little short, very Dan ketika saya membuat sebuah postingan yang sangat singkat di Facebook, saya dengan hanya satu pertanyaan. Apa yang kalian lakukan, teman-teman? Kalian pada dasarnya memfasilitasi propaganda Rusia. Propaganda Rusia di masa perang, propaganda Kremlin tentang Nazi di Ukraina. Apakah itu benar? Dan kemudian saya mengalami gelombang kebencian yang luar biasa. Itu adalah masa ketika kelompok-kelompok sayap kanan ekstrem dari berbagai pihak mulai mengancam saya dan anak saya. Di media yang disponsori negara, di media yang dikendalikan negara, mereka mengorganisir serangkaian artikel fitnah tentang saya. Di media sosial mereka membuat beberapa publikasi, jadi pada dasarnya mereka mulai mengancam saya. Jadi ini menjadi semacam skandal. So it was a little bit a scandal. Dan saya benar-benar percaya bahwa hal itu akan mencegah pemerintah Ukraina mendukung pameran ini. Namun ternyata, pemerintah Ukraina justru mencetak pameran ini dan membawanya ke Lituania. Dan pameran inilah yang didukung oleh kedutaan Ukraina dan dipresentasikan oleh perwakilan kedutaan Ukraina. Jadi, pada dasarnya di tingkat negara tertinggi, mereka terus mempromosikan divisi Waffen SS Galicia, yang merupakan kolaborator Nazi. En media seksual says public came up public races so Jordan with the Miriam as he went available. Everyone can read this article. So I asked, Jadi saya bertanya, apakah boleh pada dasarnya bagi Ukraina yang menganggap dirinya sebagai negara demokratis berada di garis depan perjuangan melawan kecenderungan otoriter sebagai negara yang sangat menderita akibat Holocaust? Setidaknya 8 juta orang tewas, dan di antaranya 1,5 juta orang Yahudi dibunuh selama Holocaust dan Perang Dunia Kedua oleh Nazi dan kolaborator mereka. Dan saya mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana. Kemana kita bergerak? Karena politik memori bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang masa kini dan terutama tentang masa kini. Karena kita, sebagai negara, sebagai warga negara, nilai-nilai kita, apa yang penting bagi kita? Itulah sebabnya, sebagai seorang ahli Holocaust, pendidik Holocaust, dan pendidik tentang antisemitisme serta rasisme, saya sangat prihatin dengan semua perkembangan ini di Ukraina. Dan saya sangat vokal tentang hal ini. Saya mengungkap keberadaan neo-Nazi di militer Ukraina. Saya tidak senang bahwa saat ini di militer Ukraina, di Angkatan Bersenjata Ukraina, kita memiliki unit Nachtigall. Dan dalam tradisi militer Ukraina, hanya ada 1 unit Nachtigall. Unit itu dibentuk oleh Abwehr, oleh Nazi 1941, dan berpartisipasi dalam Barbarossa, rencana Barbarossa, pada dasarnya menyerang Uni Soviet, dan mereka melakukan pogrom anti-Yahudi di wilayah Ukraina. Jadi saya sangat tidak senang dengan semua perkembangan ini. Saya tidak mengerti siapa yang punya ide luar biasa untuk membuat satuan dalam Angkatan Bersenjata Ukraina dan menamainya sesuai dengan kolaborator Nazi. Saya juga tidak senang dengan penggunaan Waffen. Waffen adalah lambang divisi Leningrad di salah satu brigade Azov. Saya tidak senang bahwa simbol SS dan moto SS digunakan oleh unit media di Angkatan Bersenjata Ukraina. Sialite theory membebas German theory corps neo-Nazi terbuka yang sekarang integrasikan ke dalam angkatan Ukraina khususnya Nazi. Sebelum terbuatnya yang membuka semacam pemain simbol Nazi, misalnya jalan Nazi. Saya tidak senang dengan kolaborasi resmi antara merek pakaian Svaston dalam bahasa Slavia di Ukraina, Rusia, dan Belarus. Dalam bahasa Slavia, Svaston pada dasarnya berarti swastika. Mereka memproduksi banyak barang yang bernuansa Nazi dan rasis, dan mereka memiliki kerjasama resmi dengan intelijen militer Ukraina. Jadi saya mulai khawatir dengan semua perkembangan ini dan menjadi sangat vokal tentang hal ini.
Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Saya mulai menerima ancaman pembunuhan dan pemerkosaan dari berbagai kelompok neo-Nazi. Tapi saya terkejut dengan perkembangan lain. Banyak rekan saya yang masih tinggal di Ukraina, terutama rekan laki-laki, justru mulai memfasilitasi serangan-serangan tersebut. Mereka mulai meremehkan ancaman itu. Mereka mulai meremehkan neo-Nazi. Dan yang sangat menarik adalah bahwa beberapa dari mereka adalah ahli Holocaust. Mereka mempelajari kekerasan antar etnis di Ukraina, dan mereka mengajukan permohonan hibah dari Barat untuk melakukan riset serta mengorganisir aktivitas akademis mereka. Jadi mereka sangat tidak konsisten dengan semua ini. Di satu sisi, Anda mengajukan permohonan hibah Barat mengandalkan etika tidak akan pernah terjadi lagi dalam dunia akademis Barat dan konsensus yang lebih luas di masyarakat Barat terkait Nazi. Namun pada saat yang sama, Anda meremehkan neo-Nazi di Ukraina dan pada dasarnya meremehkan ancaman yang saya terima dari mereka. Dan saya sangat khawatir tentang hal ini. Itulah sebabnya benar-benar percaya bahwa siapapun yang mendukung kebebasan berbicara dan kebebasan akademik, bukan hanya tentang saya. Ini juga tindak kolektif yang saat ini ada oleh Dinas Keamanan Ukraina. Sekarang, beberapa dipecat karena berbagai alasan. Misalnya, salah satu rekan kami di Universitas Nasional Cherkasy yang dinamai menurut Bohdan Khmelnytsky dipecat karena putrinya mempublikasikan video di media sosial yang mengkritik penindasan terhadap gereja Ortodoks Ukraina di bawah Patriarkat Moskow. Dan dia dipecat. Dan media Barat benar-benar diam, tidak ada yang peduli. Pada dasarnya tidak ada kebebasan akademik di Ukraina. Begitu banyak orang yang mendapat tekanan. Anda tahu, mereka memposting komentar kritis tentang politik terbaru di Ukraina. Dan keesokan harinya Dinas Keamanan mendatangi mereka. Dan tidak ada yang peduli, Anda tahu. Banyak orang membenarkan hal ini dengan mengatakan bahwa itu karena negara, karena perang eksistensial ini dan semua perkembangan ini. Tapi sebenarnya perang ini dan banyak orang yang mengatakan hal itu adalah tentang nilai-nilai. Ini tentang masa depan Ukraina. Dan jika Anda menginginkan masa depan yang benar-benar demokratis untuk Ukraina, Anda harus memperjuangkan demokrasi ini. Karena kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat adalah landasan masyarakat demokratis. Anda tidak bisa menghukum orang, Anda tidak bisa membungkam kritik yang sah terhadap perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dalam masyarakat Ukraina. Dan satu poin terakhir, mereka yang meremehkan ancaman sayap kanan di Ukraina harus mengingat bahwa Irina Farion, seorang profesor Ukraina yang pada dasarnya juga berasal dari sayap kanan, sangat kritis terhadap penggunaan bahasa Rusia oleh gerakan Azov. Dia sangat kritis terhadap semua ini, dan dia memiliki konflik terbuka dengan Brigade Azov. Dia dipecat secara ilegal dari universitasnya, tetapi kemudian dia menang di pengadilan dan dipekerjakan kembali. Dan setelah beberapa waktu, dia dibunuh oleh seorang pria yang terlibat dalam sektor kanan, yang telah dilatih dan berpartisipasi dalam aktivitas militer atau semi-militer oleh sektor kanan, dan dia sendiri adalah penganut sayap kanan ekstrem. Di Ukraina saat ini, kita memiliki banyak insiden kekerasan politik dan terorisme politik, di mana orang-orang dibunuh, dan banyak dari pelaku penyerangan tersebut adalah anggota unit sayap kanan ekstrem yang memiliki pengalaman tempur. Jadi pada dasarnya, orang-orang yang mengancam saya adalah pelaku dari begitu banyak kejahatan politik dan pembunuhan di dalam Ukraina. Jadi ketika semua orang meremehkan apa yang saya alami, mereka seharusnya mempelajari lebih lanjut tentang Ukraina dan terorisme politik serta kekerasan politik yang sedang terjadi di Ukraina saat ini. Dan seperti yang Anda katakan, propaganda seputar batalion Azov oleh media Barat, dan Anda tahu, Amerika Serikat serta sekutu NATO mereka benar-benar bersifat Orwellian. Semuanya berubah secara drastis pada Februari 2022. Sebelum perang, media Barat dan media korporat sangat bebas mengkritik keberadaan neo-Nazi yang sangat mengkhawatirkan di Ukraina. BBC dan media Barat lainnya sering mengecam hal ini.
Mereka bahkan mengaitkan kelompok seperti Right Sector dan anggota Svoboda dalam melakukan pembantaian Maidan yang benar-benar memicu krisis Ukraina ini. Namun tiba-tiba, Anda tidak boleh lagi mengatakan hal itu. Dan jika Anda melakukannya di awal perang Ukraina, Anda akan disebut sebagai pembela Rusia atau pecinta Putin. Untuk menegaskan betapa pentingnya semua ini, Anda baru-baru ini memposting bahwa Institut Kenangan Nasional Ukraina dipimpin oleh veteran Azov, Alexander Alfyorov. Alfyorov, who actually Yang baru-baru ini justru memberikan penghormatan kepada seorang Nazi dari divisi SS Galicia. Dan Anda tahu, saya rasa dukungan AS terhadap Azov cukup konsisten. Kita bahkan mencabut pembatasan pengiriman senjata kepada mereka di bawah pemerintahan Joe Biden pada Juni 2023 atau 2024, jika saya tidak salah ingat. Jadi kita sudah mengetahui keberadaan mereka sejak lama. Lebih dari itu, ketika AS campur tangan pada tahun 2014 saat Victoria Nuland melakukan berbagai panggilepon untuk secara pribadi menunjuk siapa yang akan menjadi Perdana Menteri Ukraina berikutnya. Saya rasa Klitsch tidak seharusnya masuk ke pemerintahan. Saya rasa itu tidak perlu. Saya rasa itu bukan ide yang bagus. Dalam hal dia tidak masuk ke pemerintahan, biarkan saja dia tetap di luar dan mengerjakan tugas-tugas politiknya. Saya hanya berpikir, dalam hal proses ke depan, kita ingin menjaga agar Demokrat moderat tetap bersatu. Masalahnya akan ada pada Tyahnybok dan kelompoknya. Dan kamu tahu, saya yakin itu juga bagian dari perhitungan Yanukovych dalam semua ini. Saya pikir Yats adalah orang yang punya pengalaman ekonomi, pengalaman memerintah. Dia orangnya. Kamu tahu yang dia butuhkan adalah Klitsch dan Tyahnybok di luar. Dia perlu berbicara dengan mereka 4 kali seminggu, kamu tahu. Saya hanya berpikir kalau Klitsch masuk, dia akan... Salah satu orang yang ada dalam kelompok itu adalah Oleg Tyahnybok dan Partai Svoboda, yang secara terbuka, fasis, dan antisemit. Jadi sebenarnya kita sama sekali tidak peduli dengan keberadaan neo-Nazi di Ukraina secara historis. Bahkan, bisa dibilang kita telah mendukungnya. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana AS dan sekutu NATO-nya memfasilitasi integrasi elemen-elemen Nazi ini ke dalam pemerintahan Ukraina yang kini terlihat begitu menonjol? Pertama-tama saya harus mengatakan bahwa sebagai seorang sejarawan saya melihat begitu banyak kemiripan dengan Perang Dingin. Karena ini dimulai tepat setelah awal Perang Dingin, ketika CIAAS tepat sejak awal pendiriannya dan Eminas melatih Nazi Ukraina, yaitu anggota Gerakan Bawah Tanah Nasional Ukraina yang merupakan kolaborator Nazi selama Perang Dunia Kedua, yang berpartisipasi dalam Holocaust dan jahatasan Nazi, serta terhadap kemanusiaan. Dan bagi mereka yang skeptis tentang mengenai ini tahu apa-apa tentangnya, saya sarankan mengunjungi situs web CIA, karena suplemen tersebut sepenuhnya dapat diakses. Documents are accessible completely, and when you actually they are very funny. Dan sebenarnya ini sangat menarik karena banyak dari orang-orang itu seperti Bandera, Lebed, Yaroslav Lisko yang merupakan tokoh-tokoh terkemuka dalam gerakan bawah tanah nasionalis Ukraina dan dipuji sebagai pahlawan nasional Ukraina, pahlawan nasional terbesar, digambarkan dalam dokumen-dokumen tersebut sebagai pembunuh dan Nazi sebagai bajingan, tetapi bajingan kita. Artinya, ya, kami sepenuhnya sadar akan masa lalu mereka, pandangan rasis mereka, antisemitisme mereka, tetapi kami tidak peduli karena sekarang mereka sangat berguna untuk perang kami melawan Uni Soviet. Dan mereka memanfaatkan mereka mendanai Prolog Publishing House di New York. Itu pada dasarnya adalah sel CIA. Mereka mendokumen kepada mereka.
They gave them documents. They protected them from persecution, from Mereka melindungi mereka dari penganiayaan, dari tuduhan sebagai kolaborator Nazi. Mereka memiliki dokumen khusus untuk bergerak bebas di luar PB. Jadi pada dasarnya cerita ini bukanlah hal baru. Dan kita tahu bahwa selama Perang Dingin, negara-negara Barat, terutama CIA dan MI6, mendukung banyak pihak lain, di Polandia misalnya, banyak nasionalis lainnya, dan Free Europe misalnya, Radio Free Europe memainkan peran besar selama pemberontakan Budapest tahun 1956 atau musim semi Praha tahun 1968. Jadi mereka menginspirasi orang-orang, mereka menginspirasi nasionalisme, tetapi mereka tidak pernah bersedia mengirim pasukan mereka dan melindungi orang-orang tersebut. Apa yang kita saksikan sekarang adalah cerita yang sangat mirip. What we observe now is very similar story. US is using Ukraine neo-Nazis and far-right like AS menggunakan neo-Nazi Ukraina dan kelompok sayap kanan seperti kebanyakan kaum nasionalis dalam perjuangan mereka melawan Rusia, karena mereka tahu bahwa orang-orang tersebut tidak mau berkompromi dengan Rusia. Mereka rela membayar harga tertinggi. Banyak dari mereka benar-benar rela membayar harga tertinggi. Artinya, mengorbankan nyawa mereka sendiri demi visi Ukraina yang merdeka, bebas dari Rusia. Dan mereka sangat-sangat fanatik. Dan ini sangat menguntungkan bagi AS. Pada dasarnya, kalau baik AS, Inggris, Prancis, Jerman, bahkan pengindia pun ini suami ini alaki mereka orang N20. Dan tidak ada yang alika Chinese dalam drone Rusia atau dibro drone Rusia. killed by Russian drones or hunted by Russian drones.